nakutin. Bicara makhluk halus yang gak kelihatan. Menurut pesan Nabi, ada 3 golongan. Yang punya sayap yang seperti hewan yang diam dan bertualang. Allah ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Untuk ibadah mohon perlindungan hanya pada Allah dari gangguan setan. Jin dan manusia, jin dan manusia, Allah ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Untuk ibadah mohon perlindungan hanya pada Allah dari gangguan setan. Jin dan manusia, jin dan manusia. Masya Allah. Tepuk tangan Bu untuk Nash yang telah menjelaskan kepada kita sebuah hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Al-jinnu ala thalathah. Jin itu ada 3 bentuknya. Ada 3 bentuknya. Berarti jin itu berjasad. Al-jinnu ala thalathah. Asnafin sinful lahum. Ada yang bersayap dan dia menggunakan sayap itu untuk terbang. Jadi ingat waktu kisah Isra Mi'raj Rasulullah. Ada juga jin yang terbang yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis. Nah itu juga jinnya terbang karena qala ifritu minal jinni di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya qala ifritu minal jinni, berkata ifrit dari golongan jin dia akan terbang untuk memindahkan singgasananya Ratu Balqis. Itu berarti jinnya punya jasad. Ada lagi jin yang bentuk kedua dia berbentuk seperti binatang. Ada yang seperti ular, ada yang seperti anjing, pokoknya seperti binatang. Dan bentuk yang ketiga adalah jin yang memang menjaga tempat itu, penunggunya. Nah, ada yang menjaga dan juga ada yang berpetualang. Jadi tiga hal ini menunjukkan kepada kita bahwa jin itu juga mempunyai jasad. Memang gaib tapi juga ada bentuknya dan manusia tidak mampu untuk melihat mereka bentuk aslinya. Tapi jin itu mampu untuk melihat manusia. Makanya manusia yang berlindung dari godaannya karena kita nggak bisa lihat. Kalau mereka bisa melihat kita. Rawahut Tabrani au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sasam pernah ada pengalaman nggak ketemu jin? Enggak Pak Ustaz. Enggak. Enggak. Mau? Enggak mau Ustaz. Mau nggak? Enggak mau Pak Ustaz. Mau. Enggak mau. Mau nih. Enggak. Tepuk tangan dulu Ustaz Sam. Ternyata Ustaz Sam kan Quran. Enggak Malah mau, mereka Ustaz. yang lari. Amin amin insyaallah. Kalau Ustaz Sam datang itu mereka menyipir. Ya Allah senang rasanya. Nih yang lagi di rumah pasti lagi nonton ini. Wah Islam itu dah lagi bahas makhluk halus. Sekarang. Pertanyaan yang menarik yang kadangkala timbul pada diri kita, apa sih ini setan? Maaf ya, dan setan ini yang sifatnya ya, karena sudah terbiasa sih ini kita, sama sebenarnya kita sorga itu sebenarnya bukan bahasa kita, harusnya jannah. Tapi sudah terbiasa sorga-sorga, karena sorga perjalanan cahaya. Saya pinjam kata-kata ini ya. Kenapa makhluk halus ini sering menampakkan dirinya? Mau tahu? Ngapain dia menampakkan dirinya? Inilah sebabnya. Yang pertama dia merasa terganggu. Inilah yang membuat mereka datang. Karena dia selalu merasa terganggu. Kadang-kadang begitu fenomena sekarang kan mencari-cari hantu lah dan sebagainya. Atau mengganggu, mohon maaf. Makanya Nabi melarang pipis di lubang. Di lubang-lubang tanah itu dilarang. Di lubang tanah. Bukan lubang WC kan Pak Ustadz? Bukan lubang. lubang tanah hati-hati. Dikhawatirkan itu tempatnya jin. Sehingga dia marah dan merasa terusik. Ini yang pertama. Apalagi? Yang kedua, ingin ikut kepada manusia. Dia salut kepada sosok manusia. Kadang-kadang dia jatuh cinta.
Hati-hati, makanya jangan suka telanjang. Karena dia cinta sama kalian. Jangan, mohon maaf, sama sosok ustadz, ulama, itu kadang-kala diikutin. Kenapa? Karena dia mau jadi murid. Dia kagum. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Shh. Yang ketiga. Ini yang ketiga, apa tuh yang ketiga? Jatuh cinta kepada manusia. Hati-hati, jangan suka bersolek-solek. Sendiri, nggak ada kegiatan, main-main. Ini anak-anak. Lagi cowok berdandan. Yang keempat. Apa itu? Yang keempat karena dipanggil oleh manusia. Hati-hati. Dipanggil dengan bacaan. Makanya baca ya surah jin. Surah jin itu termasuk. Karena artinya merasa terpanggil juga. Mohon maaf, jangan tersinggung buat siapapun. Kita tidak ada maksud untuk menyakiti, melukai, atau menyinggung siapapun. Kadangkala pasang dupa. Dia suka itu. Makanya ibu-ibu kalau malam jangan membiarkan tulang-tulang makanan itu, tulang-tulang ikan, tulang-tulang ayam, daging, tulang sapi, itu tertinggal di rumah. Lebih baik dikeluarkan kalau malam, dibuang. Kenapa dibuang? Dibuang kenapa? Karena pasti bunyi malam itu. Ada tikus. Karena kalau kita itu Orang udah. Oh gitu. Ada tikus. Ada tikus. Pak Ustadz. ini jangan dibawa serius banget ini. Ini masalah hantu. Jamaah. Kalau kita makan daging itu, tulang-tulangnya itu akan berisi kembali. Halus. Itu yang dimakan. Itu yang dimakan. Termasuk arang. Itu makanan favoritnya arang. Hati-hati ya. Bau-bau asap itu dia suka. Makanya hati-hati tuh, hati-hati. Kemudian yang kelima, kenapa jin makhluk halus itu kelihatan, ternampak? Karena kepergok. Inilah namanya antusial. Lagi apes dia. Dianya yang apes karena tiba-tiba dia nongol. Makanya mohon maaf, kadang kita lewat, kita bersih. Kenapa? Itu sebenarnya kita bersentuhan. Jadi ada sementara berdiri kita lewat di situ. Tuh, makanya kalau mau ribut-ribut dulu. Makanya kalau masuk di ruang kamar atau di ruangan yang kosong, assalamualaikum ya ahlal bait. Assalamualaikum ya ahlal bait itu. Yang keenam, ada memang hantu. Dan ini nih kalau berbicara hantu ya makhluk halus lah. Ada makhluk halus yang memang makhluk halus ini iseng. Dia iseng. Suka gangguin orang. Ini makhluk halus yang iseng. Yang ketujuh, karena tertangkap manusia. Yang kedelapan, ada namanya hantu kesiangan. Kenapa dia hantu kesiangan? Dia memang suka jalan-jalan dan tak sempat bermain. Ini pernah ditemukan oleh Abu Hurairah, sahabat Nabi. Dan yang terakhir adalah hantu yang lapar. Yang kesembilan, mohon maaf, yang kesembilan ada hantu lapar. Mohon maaf kepada siapapun mau makan baca basmalah ya. Itu ada bunyi-bunyi dan yang ke-10 adalah ada hantu tumbal. Ini kalau tumbal dibahasakan penjaga. Ada yang memang ditugaskan untuk menjaga. Ibu, semua yang jamaah yang lagi nonton, tidak usah takut kita bahas ini ya. Tidak usah takut, insya Allah. Kapan kita takut, jadi kalau ada hantu, dia nampak, makanya dia langsung merubah dirinya jadi serem. Kita lari. Karena, jangan takut, aku tidak takut. Dia lari itu. Kapan kita takut, dia naik di sini, kemudian dia membesar. Jadi jangan takut.
jangan pernah takut. Iya, jadi kalau kita ada sesuatu yang mencurigakan, jangan kita jadi takut, malah mereka jadi besar katanya Pak Ustadz Malah gitu ya. besar. Jadi Oh, jika kok kita, nggak ada apa-apa, anak kecil, dia malah Iya. makin kecil jadinya. Oh gitu, saya baru paham nih Pak Ustadz nih. Langsung ta'awuz dong. Iya, Langsung langsung ta'awuz ya. a'udzubillahiminasyaitonirrajim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Tahu disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Masya Allah. Jin Islam Masya Allah, berarti. luar ada juga biasa. mau baca la ilaha, nggak bisa. Iya, Karena takut. Bener, Jadi, bener. Sebentar Pak Ustadz, dari tadi nih ibu-ibu ramai terus nih. Pada saat Pak Ustadz lagi tausiah, ibu-ibu kayaknya banyak yang mau bertanya. Boleh kita kasih kesempatan. Ayo, jamaah yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya Bu. Ayo. Mana hati-hati loh, sebentar. jangan sampai jamaah kita ada jamaah yang iseng. Iya. Ada sebelah jin kanan, yang sebelah bergabung kanan, di silakan. sini Ayo. duduk. Ayo Ibu, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Nia dari Majelis Taklim Baitul Taklim Hikmatul Balaghah. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz tadi kan katanya banyak ada yang menampakkan juga seperti tadi ada pocong, terus ada juga kuntilanak atau tadi ada seperti ular gitu. Nah, maksud dan tujuan makhluk halus itu menampakkan diri kepada manusia itu apa? Pak Ustadz? Gini, maksud tujuannya itu adalah, saya langsung jawab nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Pak Ustadz. Ini sebenarnya begini, mohon maaf buat semuanya. Maksud tujuannya itu adalah untuk memberitahukan keberadaan mereka. Untuk memberitahukan keberadaan mereka. Nah, cuma hanya untuk memberitahukan. Kadang-kadang gini ya, mohon maaf buat kita semua. Dia senang dengan manusia. Bahkan mereka menyerupai sosok orang yang dicintainya, orang yang disukainya. Kadang-kadang, loh, perasaan tadi kita ketemu di gang sana deh. Kok bisa di sini? Oh berarti ada salah satunya yang jin. Apakah yang sekarang atau yang tadi? Biasanya sih yang begitu pasti nggak ngomong. Nggak ngomong, dia cuma jalan. Ibu jelas Ibu ya? Ya Allah, serem amat sih pembahasannya. Ustadz jalannya pelan-pelan, jangan begitu Pak Ustadz. Ih, serem banget nih. Ini kita mau kasih kesempatan juga nih buat jamaah yang ada di sini dan juga yang di rumah. Nanti boleh kita bertanya langsung sama Pak Ustadz Maulana, Ustadz Oki dan juga Ustadz Syam. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Subhanallah, walhamdulillah. Jadi kalau saya jalan sama dia, kadang dia suka bilang ini baik, itu nggak baik. Saya kan suka ngeri sendiri Ustadz ya.